Tempat ini, aduh, serem sekali. Jangan-jangan ada silumannya. Ada apa, Sembara? Ada apa, Sembara? Ngomong, Sembara, ada apa? Sir, apa kau mendengar suara padang beradu dan suara orang berteriak-teriak? Kamu mendengar ya, Sembara? Loh, kau malah balik bertanya. Kau dengar tidak? Justru itulah, Sembara. Aku tidak mendengar sama sekali. Jangan-jangan ada memeti, Sembara. Terdengar lagi. Kau dengar tidak, Sir? Bagaimana, Sir? Kau mendengar suara gaduh itu? Sembara, tempat ini benar-benar tempat angker. Nih, lihat nih, bulu kuduku mulai berdiri. Iya kan? Kamu lihat kan? Yuk kita pergi dari sini. Takut aku. Justru tempat seperti ini yang kita cari. Justru. Kau ingin aku mati ketakutan? Sepele kede. Sir, kau tahu kan Farida dibawa makhluk bangsa siluman? Sekarang inilah kesempatan kita untuk melihat apakah Farida dibawa makhluk penghuni telaga ini atau bukan. Pergilah sendiri. Biar aku menunggu di sini saja. Bagaimana ya? Pergi tidak? Tapi jangan kemana-mana sampai aku datang. Bangsa, siapa kau? Bangsa manusia, Kakak. Tangkap, kita jadikan bangsa kita. Kalian tidak tahu malu. Seorang wanita dikeroyok 5 orang laki-laki. Apa urusanmu? Pergi, sebelum kau kami jadikan bangsa. Silakan, aku pun tidak akan tinggal diam. Dewata mengirimkan makanan buat kita, saudara-saudara. Tangkap dia. Keluarlah, Nyai. Saya bukan orang jahat. Saya bermaksud baik. Saya ingin bersahabat. Bolehkah saya berkenalan dengan Nyai? Bagaimana, Sembara? Ketemu Farida? Tidak, Sir. Ayo kita pergi. Ini bukan tempat yang aman. Model begini pasti banyak memedinya. Ada apa lagi, Sembara? Gadis cantik, Sir. Gadis cantik? Mana? Di seberang sana, pakaiannya serba putih, tipis dan halus seperti bidadari. Siapa namamu, Nyai? Weh, gawat. Kamu lagi kesurupan, Sembara? Bangun. Bangun. Sembara, bangun. Bolehkah aku tahu siapa nama Nyai? Namaku Rindi Antika. Terima kasih atas pertolongan Andika. Rindi Antika. Nama yang indah. Sesuai sekali untuk gadis cantik dan manis. Loh, apanya yang cantik? Wah, benar-benar kesurupan kamu. Aku harus bisa mengobati. Kurang ajar, Sir. Apa-apaan kamu ini? Menerapkan ilmuku. Ilmu apa? Kata guruku, ini ilmu goyang kampret. Siapapun yang terkena ini pasti nyengir kuda, teman. Benci aku.
Ketiwasan Guru. Seorang pemuda dari bangsa manusia menggagalkan kami menangkap Rindi Antika. Siapa namanya? Dia tidak menyebutkan namanya. Tapi senjata yang dimilikinya benar-benar dahsyat dan membuat setiap lawan gentar, Guru. Senjata apa? Tombak? Keris? Pedang? Bukan, sebuah cemeti, Guru. Cemeti? Ya. Apakah pemiliknya seorang kiai tua? Bukan, dia masih muda, Guru. Jangan-jangan kau telah berhadapan dengan Sembara. Di mana saudara-saudaramu yang lain? Entah kemana. Kami saling terpisah karena gentar ketakutan sewaktu mendengar ledakan cemeti lawan kami itu. Ayo, ikut aku. Ada berita kurang baik, Lampir. Muridku bentrok dengan seorang pemuda dari bangsa manusia. Ia bersenjatakan cemeti. Aku kira ia Sembara. Di alam apa kalian bertarung? Alam halus, Guru. Waktu itu kami sedang bertempur dengan Rindi Antika. Kami hendak menangkapnya, tapi usaha kami gagal karena pemuda itu datang menolongnya. Rindi Antika, anak si Bayau dari Istana Atas Angin. Betul, Guru. Atas perintah siapa? Kalian hendak menangkap Rindi Antika? Atas perintahku, aku ingin menjadikan gadis cantik itu selirku. Aku setuju, Kakang. Biar si Bayau tersiksa karena sakit hati. Kira-kira siapa pemuda itu? Sembara. Ki Ageng Jembar Jumantoro pasti sudah memberikannya kembali kepada Sembara. Aku meragukan keamanan Farida. Kenapa? Aku sembunyikan Farida di istana Ki Bajuluangsa. Jika Sembara bergabung dengan Rindi Antika untuk menyerbu istana Siluman Buaya, pasti Sembara akan menemukan di mana Farida disembunyikan. Aku harus segera memindahkannya. Antarkan aku ke sana, Kakang. Kita berangkat sekarang juga. Betul, Kakang. Kenapa? Aku kira seorang bidadari yang baru turun dari kayangan. Aku merasa sangat bahagia sekali, Kakang. Kenapa? Aku bisa bersanding dengan Kakang. Jujur? Jujur? Kakang bagaimana? Aku juga. Dibandingkan dengan hari-hari yang telah lewat, aku tidak pernah merasa sebahagia ini. Jujur? Bawalah aku menjadi istrimu, Kakang. Pasti aku akan membawa masalah buah hatiku. Ada apa, Sir? Nih, makanan sudah matang. Kau mengganggu mimpi indahku saja. Mimpi apa? Aku ketemu dengan seorang gadis cantik. Dia ingin menjadi istriku. Kamu mau? Dia sangat cantik sekali. Sepertinya aku sulit untuk menolak. Gila. Farida mau kamu apakan? Kan hanya mimpi. Biarpun cuma mimpi, sudah berkhianat, teman. Pergi. Jangan kemari sebelum kami panggil. Balik. Jika Sembara bergabung dengan Rindi Antika, maka tidak aneh jika anak muda itu akan menyerbu istana Kedung Dalam. Apalagi cemeti laknat itu sudah berada di tangannya. Dia dapat mengobrak-abrik istana siluman manapun. Farida tidak boleh jatuh ke tangannya. Tidak boleh. Bagaimana kalau kita undang seluruh jagoan aliran hitam yang ada di Nusantara, baik dari bangsa jin maupun manusia? Kita musnahkan cemeti amal rasuli yang sangat membahayakan itu. Aku setuju. Segera laksanakan, Kakang. Iya, tapi tunggu sampai luka-lukamu sembuh benar. Iya. Kira-kira mau kemana mereka itu, Kakang? Tidak tahu. Kita ikuti saja nanti.
Maluku tua. Kamu bisa dibunuh Mak Lampir jika berani berbuat kurang ajar kepada gadis itu. Keluar kalian dari tempat ini. Keluar! Ada apa, Kakang? Bajul Segara mau berbuat kurang ajar kepada gadis yang sedang kita jaga ini. Untung Kakang segera tahu. Kita harus menjaga agar Mak Lampir tidak murka. Mak Lampir tidak segan-segan membunuh siapa saja yang dianggapnya bersalah. Betul. Lama Mak Lampir tidak ada kabar beritanya. Aku khawatir tiba-tiba Mak Lampir muncul dan kita disalahkan. Bisa habis kita. Kita harus hati-hati terhadap buaya itu, Kakang. Betul, kalau tidak mereka akan curiga kepada kita. Kita harus bersikap tenang dan jangan mencurigakan. Bagaimana cara kita memasukinya, Kakang? Cari akal. Kita harus bisa masuk tanpa mengundang kecurigaan pada mereka. Bagaimana keadaan tawanan kita, Farida? Apa kalian menjaganya dengan baik? Tentu, Guru. Ia dalam keadaan baik. Bagus. Karena kalau tidak, nyawa kalian sebagai gantinya. Sejak aku pergi dari sini, apakah istana ini pernah diserang bangsa manusia? Mulai sekarang, perintahkan pada seluruh tentaramu untuk memeriksa semua tempat. Tangkap dan bunuh setiap manusia yang menjadi musuh kita. Baik, Guru. Akan kami laksanakan. Kamu sembunyikan manusia di sini ya? Tidak, Tuan. Tidak. Silakan Tuan periksa yang teliti. Kalau tidak percaya... Ayo, geledah! Cepat! Celaka. Di mana-mana ada pemeriksaan, Kakang. Apa Mak Lampir sudah mengerti kalau kita mengikutinya? Aku juga tidak mengerti kenapa tiba-tiba ada pemeriksaan. Tapi aku pikir Mak Lampir belum tahu bahwa kita menyelundup kemari. Prajurit, bersembunyi. Hei, tunggu! Siapa kamu? Kami petani, Ndoro. Buka topimu. Maaf, kami tidak tahan angin. Merasa pusing jika membuka topi. Kurang ajar, jangan membantah. Buka topi kalian. Maaf Kisanak, kami hanya menjalankan tugas. Tolong Kisanak, perlihatkan wajah Kisanak hanya kepada saya saja. Bangsa kita, jalan terus. Cepat, ayo cepat. Mainlah ke rumah saya, Kiai. Dusun Cergomas. Cari nama Darmo, mantan lurah yang sekarang jadi prajurit. Permisi, Kiai. Aneh. Siapa dia, Kakang? Sepertinya dia mengenali kita. Itulah yang aku herankan. Dia mengenaliku, sementara aku merasa tidak mengenalinya. Cobalah ingat-ingat, Kakang. Dia menyebut Dusun Cergomas dan Darmo mantan lurah. Cergomas, Darmo mantan lurah. Sepertinya baru kali ini aku mendengar nama itu. Aneh. Siapa dia sebenarnya?
Mengapa dia menolong kita? Melamun. Sudah hafal belum? Apanya? Jurus daun terbawa angin. Gawat. Besok giliran kamu maju ke depan memperagakan jurus itu. Guru bisa marah dan kamu bisa dihukum karena lalai melaksanakan tugas. Kamu sendiri? Aku sudah bisa. Coba lakukan. Aku ingin lihat. Sekalian aku akan menirukannya supaya cepat bisa. Waalaikumsalam. Oh, Kiai, silakan masuk. Terima kasih. Silakan. Kiai yakin tidak ada yang mengikuti? Ya, insya Insya Allah. Allah yakin. Silakan duduk. Silakan. Baik. Apa yang bisa saya bantu, Kiai? Aku ingin tanya pada Kisanak. Dari mana Kisanak mengenalku? Mungkin Kiai lupa. Bukankah dulu kita pernah bertemu, Kiai? Kapan? 10 tahun yang lalu, Kiai. Hei, bawa sini. Tunggu! Jangan sembarangan membunuh makhluk yang tidak berdosa. Belum lama ini, seorang bocah mati dimakan buaya. Tidak, dia mati karena tenggelam, bukan karena digigit buaya. Kalau karena digigit buaya, apakah ada bekas luka gigitan? Jadi harus bagaimana, Kiai? Kalian harus percaya padaku bahwa yang aku katakan adalah untuk kebaikan kita semua. Bebaskan buaya ini, lepaskan lagi ke alamnya, biarkan dia hidup lestari. Buaya yang Kiai tolong itu adalah saya sendiri, Kiai. Saya tidak bisa membayangkan seandainya Kiai tidak datang menolong saya. Aku sudah melupakan apa yang sudah aku lakukan. Aku hanya menunaikan tugas sebagai hamba Allah. Mungkin Kiai bisa melupakan, tapi saya tidak, Kiai. Saya merasa berhutang nyawa pada Kiai. Tidak akan terbayar jasa Kiai pada saya. Apa yang bisa saya bantu, Kiai? Aku punya murid yang kekasihnya diculik malampir dan sekarang dikerangkeng di bawah tanah. Seorang gadis dari bangsa manusia bernama Farida? Benar. Saya pernah bertugas menjaganya, Kiai. Dia dijaga dengan penjagaan yang luar biasa ketatnya. Hampir seluruh lorong dan pintu masuk yang menuju kerangkeng itu ada penjaganya. Bisakah Nadarmo mengusahakan aku masuk ke sana? Bagaimana caranya? Terserah Nadarmo. Taruhannya nyawa, Kiai. Allah yang lebih berhak menentukan kematian manusia. Betul juga, Kiai. Masukkan.
apa kamu? Harta karun barangkali? Nyai, keluar Nyai. Bagus. Kalian semuanya sudah hadir di sini. Gabungkan hawa murni kalian. Lekas sembuhkan aku. Lampir, kau sudah sembuh? Kau lihat sendiri. Tenaga pukulanku sudah kembali seperti semula. Aku senang melihat kau sudah sembuh. Mari kita coba. Apakah semua kesaktianku sudah pulih kembali? Ayo, serang aku. Jangan di sini. Jangan segan Bandang Laksa. Ayo, keluarkan semua kehebatanmu agar aku bisa mengukur tingkat kesembuhanmu. Baik, lihat seranganku. Cukup! Aku belum Kau baru puas. sembuh, Lampir. Jangan dipaksakan. Nanti penyakitmu kambuh lagi. Masih banyak waktu untuk berlatih. Secara pelan-pelan. Sedikit demi sedikit. Sampai kau benar-benar sembuh secara sempurna. Prajurit, semua ikut saya. Tapi jangan membantah. Semuanya ikut. Sudah pergi, Kakak. Mana kuncinya, Kakak? Ini. Mengambil makanan saja lama benar. Jangan-jangan malah ketiduran di dapur. Sudah belum? Sudah gundulmu. Sudahlah, tidur saja dulu, nanti juga datang. Farida, bangun. Siapa kau? Jangan keras-keras. Aku Guru Sembara. Bukankah kedua muridku yang menyamar sebagai prajurit telah menyampaikan pesanku? Maaf, Guru. Kedatangan Guru memang sedang saya tunggu-tunggu. Ayo,
Sekarang giliran saya, Kiai. Pukul saya sekuat Kiai. Buat saya seperti kedua kawan saya itu. Mana aku tega? Kau sahabatku. Cepat lakukan, Kiai. Kalau tidak, akan membahayakan diri saya sendiri. Saya bisa dicurigai. Kurang ajar. Keparat. Kiai Jabat dan si Bidara yang menculik Farida dari tanganku. Akan kubunuh penjaga semuanya. Kenapa mereka tidak melapor padaku? Mereka sudah lapor. Hanya kita saja yang bertindak kurang cepat. Kau menyalahkan aku, Kakang. Aku tidak menyalahkan siapa-siapa. Aku hanya ingin mengatakan, kenapa kita tidak segera mengejar mereka? Selagi mereka belum jauh, kita rebut kembali Farida. Apa sulitnya? Semua ikut. Bantu guru kalian merebut Farida. Kita ketemu lagi, Bidara. Dan kau Jabat. Kenapa kau belum mampus juga? Allah masih mempercayai aku untuk menghadapi manusia setan seperti kau, Lampir. Lancang omonganmu, Jabat. Mari kita buktikan siapa di antara kita yang lebih dulu mampus. Kau yang akan mati hari ini oleh tanganku, Lampir. Perempuan busuk. Kau yang akan aku bunuh lebih dulu.
Farida tadi? Mungkinkah Bayo? Sepertinya bukan dia. Siapa ya? Yang jelas dia bukan manusia, bangsa jin. Kemana terbangnya tadi? Parang, kita kehilangan jejak. Kau kenal siapa dia? Aku tahu. Pasti sudah mendatangi tempatnya untuk merebut kembali Farida. Apa mungkin Bayal? Bukan. Aku kenal betul musuh bebuyutanku itu. Cepat kita pulang ke istana. Kita lihat siapa sebenarnya yang masuk ke dalam. Betul, kakak. Semua kembali ke istana. Nur cahaya Farida. Moksa dalam pasu benggala. Kurang ajar. Pasu benggala aku tidak bisa menembus kabut gaib. Kita serbu saja kerajaan atas angin. Ini pasti perbuatan Bayal. Kita obrak-abrik bersama-sama, lampir. Tidak, aku tahu benar. Yang menculik Farida bukan si Bayal. Istana atas angin. Aku tahu siapa kau. Kau pasti anak buah Wak Bayau. Kau mengenal ibuku? Siapa ibumu? Bayau. Kau saudaraku. Kau pasti Rindi Antika. Betul. Dari mana kau tahu namaku? Ibumu? Rindi, siapa yang kau bawa itu? Dia bangsa manusia. Dari mana kau dapatkan dia? Perkenalkan, ini Farida, anak angkat ibuku. Farida akan menjadi murid di perguruan ini. Yuk. Awas Farida! Farida! Kakek? Kenapa kakek hendak mencelakai saudaraku? Saudara dari mana? Dia kan manusia. Dia Farida, anak angkat ibu. Apa maumu? Menjadikannya murid kakek. Aku tidak pernah mempunyai murid anak manusia. Sekarang kakek punya kesempatan untuk punya murid bangsa manusia. Farida sekarang sedang diincar malampir untuk dibunuh, Kek. Berarti kau keturunan Kiai Ageng Prayogo. Betul, Kek. Alhamdulillah. Sekarang aku bisa membalas jasa kepada sahabatku. Baik. Permintaan makan kukabulkan, cucuku. Kalau begitu, sekarang Farida menjadi muridku. Alhamdulillah, Kek. Farida, cepat cium tangan kakek. Puja Durga. Perlihatkan Farida. Celaka. Penyakitmu kabur lagi, lampir. Pasti akibat dari pertempuran tempo hari itu. Iya, waktu bertempur melawan Kiai Jabat dan Nyai Bidara, guru terlalu memaksakan diri. Padahal baru sembuh. Kekuatan guru belum pulih dengan sempurna. Sebaiknya guru istirahat. Lebih sakit dari yang kemarin. Sakitmu tidak main-main, lampir. Sudah sampai pada puncaknya. Kalau tidak segera diatasi, kau akan mati. Tidak ada jalan lain. Satu-satunya cara untuk bisa menyembuhkanmu harus melakukan upacara persembahan korban. Harus ada tumbal.
bayi hasil hubungan gelap yang dibuang. Cari bayi hasil hubungan gelap yang dibuang ibunya. Guru akan melakukan upacara tumbal sesaji. Ya, bawa ke apa di sini ada goa? Ada. Di sebelah selatan ada bukit setan. Di sana ada gua iblis. Cocok untuk melakukan upacara tumbal sesaji. Bagus. Bagus. Segera laksanakan. Baik. Yang mana pemuda sepenggoda hatimu itu? Si gemuk yang sedang berbaring itu? Atau yang ada di dekat api unggun itu? Yang ada di dekat api unggun sedang duduk. Tapi yang gemuk itu lumayan juga. Kau suka? Kalau dia mau, aku juga tidak menolak. Dekatilah, masuklah dalam alam impiannya. Baiklah. Siapakah gerangan putri cantik ini? Ah, masa Paduka lupa? Bukankah hamba ini kekasih Paduka sendiri? Ah, masa iya? Sebenarnya siapakah Adinda ini? Nama hamba Cempaka Sundulangit. Nama yang sangat indah. Tapi seumur-umur hidup saya baru kali ini mendengar nama Sundulangit. Kalau begitu, perkenalkan, nama saya Basir Sundul Bumi. Kakak, Nyai yang bernama Rindi Antika. Ya, Rindi Antika. Aku sembara, Nyai. Aku selalu teringat pada Nyai sejak pertemuan kita yang pertama itu. Kenapa tertawa, Nyai? Ada yang lucu? Sama. Apanya yang sama? Aku juga merasakan hal yang sama. Oh ya? Betulkah kau ingat aku, Nyai? Selalu teringat padaku? Betul, Kakang Sembara. Senang sekali Nyai memanggilku Kakang. Aku mencintaimu, Kakang. Ternyata kita mempunyai getaran hati yang sama, Rindi Antika. Aku mencintaimu. Rindi Antika! Dia bukan dari bangsamu, Pangeran. Panglima? Apakah Pangeran tak tahu siapa dia sebenarnya? Aku tahu dia bukan dari bangsa manusia, Panglima. Kalau sudah mengerti, jangan menyalahi kodrat, Pangeran. Apakah Panglima juga suka padanya? Jangan salah paham. Rasa cintaku sudah terkubur bersama kematian istri dan anak-anakku, Pangeran. Kenapa, Panglima? Karena hanya mereka lah gairah hidupku. Apakah Panglima sudah kehilangan harapan? Harapanku hanya satu. Semoga aku dapat menghabiskan sisa umurku dengan tulus, penuh bakti kepada Allah, dengan membuat amal yang bermanfaat kepada sesama makhluk. Kasihan Farida. Dia gadis yang telah banyak mengalami penderitaan. Jangan kau kecewakan dia. Tapi aku pun mencintai Rindi Antika. Tolonglah Panglima, aku harus bagaimana? Mau kemana, Kang? Kali rambut. Boleh saya tanya, Pak? Boleh, silahkan tanya apa? Saya sedang mencari saudara sepupu. Saya sudah cari kemana-mana, tapi tidak ketemu. Barangkali Bapak kenal? Saudaranya itu laki-laki atau perempuan? Perempuan, namanya Farida. Farida? Baru dengar nama itu. Ada juga janda beranak satu. Apa mungkin dia? Bukan, Farida masih gadis, Pak.
Permisi saja, Pak. Ini uang. Terima kasih, Den. Bunuh diri. Siluman buaya. Jangan tergesa-gesa. Ilmu silatmu belum matang. Aku akan merasa cemas kalau melepasmu pergi dalam tingkat kepandaianmu masih tanggung. Lain halnya nanti, kalau kau sudah cukup matang. Aku tidak akan bimbang melepasmu. Kalau kamu pergi dari sini, pertama-tama kamu mau kemana? Aku ingin pulang ke rumahku dulu. Sudah lama aku meninggalkan ayahku. Setelah itu, di dalam dirimu tidak ada keinginan untuk mencari kekasihmu? Ingin sekali. Tapi kemana? Kemana? Aku tidak tahu. Jangan menangis, Farida. Aku akan membantumu mencari kekasihmu. Kalau perlu, kita mengembara menjelajahi dunia. Aku akan menyingkirkan dan membinasakan siapapun yang akan menjadi penghalang bersatunya kamu dengan kekasihmu. Hapus air matamu. Pak. Maaf. Maya dari mana? Sungai. Sungai? Iya. Oh, pantas saja basah kuyup. Kenapa? Tenggelam? Diseret buaya. Maksudnya apa, Pak? Bagaimana pendapatmu, Sembara? Pendapat apa? Pendapat apa? Itu loh, orang yang pada kompak mati di sungai. Tadi pagi kita ketemu gadis yang mati di sungai. Sekarang kita ketemu lagi. Bagaimana? Habis bagaimana? Memang ajalnya sampai di situ, disuruh dihidupkan lagi. Semilik Kede. Bukan begitu, Sembara. Apa kau tidak merasa ada yang aneh? Apanya yang aneh? Mati di sungai karena tenggelam atau disambar buaya itu kan biasa. Justru itu, Sembara. Kita cari sendiri letak keanehannya. Kenapa dalam satu hari yang bersamaan ada korban mati di sungai? Bagaimana? Sudahlah, Mbok. Yang sudah mati jangan ditangisi. Ikhlaskan saja. Farida, tadi sangka umurmu pendek, nak. Farida. Dek, maaf, Dek. Ada apa kesana? Maaf, Dek. Ibu adik nangis dan menyebut-nyebut nama Farida. Yang disebut Farida itu siapa? Kisanak tadi berpapasan dengan rombongan yang membawa jenazah. Iya. Katanya jenazah seorang gadis. Gadis yang ditemukan mati di sungai itu bernama Farida, adiknya Simbo. Dia bibi saya. Terima kasih, Dek. Terima kasih, Mbak Yu. Saya minta maaf mengganggu perjalanan kalian berdua. Yang sabar ya, Bu. Mbak Yu. Iya.
gua terusnya? Siapkan segalanya untuk keperluan tumbal sesaji. Setelah itu kalian kembali ke istana. Biarkan kami berdua di sini. Baik, silakan. Baik. Sekarang sudah 4 orang gadis yang mati di sungai. Anehnya, gadis-gadis yang mati itu mempunyai nama yang hampir sama. Kemarin di desa Radu Gunting, gadis yang mati bernama Farida. Dia mati di Kali Agung. Tadi ditemukan lagi gadis yang mati bernama Farida. Di kampungku, Kang, anak Wasikun. Dia bernama Farida juga. Matinya mengenaskan. Dia disambar buaya saat sedang mencuci. Jadi, sekarang sudah 3 Farida yang jadi korban. Dan yang seorang lagi bernama Farina. Nama yang hampir serupa dengan Farida. Sembara, kamu dengar nggak perkataan orang itu? Iya, sekarang aku baru rasakan keanehannya. Semua korban bernama Farida atau yang mirip dengan Farida. Aku yakin ada hubungannya antara gadis-gadis yang mati dengan Farida yang kita cari. Pasti, Sembara. Pasti ada hubungannya. Tidak mungkin gadis-gadis yang bernama Farida yang semuanya tenggelam di sungai terjadi karena kebetulan. Pasti ada apa-apanya. Ya, kita harus menyelidikinya. Tapi kita mulai dari mana? Kali. Kita selidiki dulu sungai-sungai yang ada di sini. Terlalu lama, Sir. Habis bagaimana? Aku ada akal. Bagaimana? Ikuti aku. Dihitung, Pak. Sebenggol Kisanak. Saya seperti baru melihat Kisanak. Saya memang bukan orang sini, Pak. Oh, ya. Sudah lama datang ke sini. Baru tadi pagi. Permisi, Pak. Iya, mari. Sir. Baru tadi pagi dia datang. Tadi pagi pula di sini jatuh korban. Apa mungkin ada hubungannya antara 2 orang pengembara tadi dengan korban-korban itu? Ada atau tidak, kita sebaiknya curiga kepada setiap orang asing yang memasuki daerah kita. Di sini tadinya aman, tentram. Sekarang banyak kematian bersamaan masuknya orang asing. Sebab itu, sebaiknya 2 orang itu kita selidiki diam-diam. Siapa tahu dialah sumber bencana selama ini. Betul. Kita harus mengamankan daerah kita sendiri. Betul. Mana akalnya? Kamu katanya punya akal, Sembara. Sudahlah, duduk saja di sini, Sir. Nanti aku katakan setelah aku temukan. Kamu itu sebenarnya mencari siapa, toh? Jangan ribut, Sir. Perhatianku bisa terpecah. Dan usahaku bisa gagal gara-gara kamu. Lihat pandangan matanya. Memperhatikan setiap orang yang lewat. Mungkin sedang memilihkan korbannya. Jangan-jangan. Nah, ketemu sekarang, Sir. Hah? Mana? Yang ada di kereta. Ayo kita ikuti. Kecurigaanku ternyata terbukti. 2 pemuda itu menjadi sumber malapetaka. Kalian tahu siapa gadis yang mereka incar? Kalau tidak salah, ada Pak Tarjani. Si Farida. Farida? Benar. Apakah Farida anak Pak Tarjani itu yang akan menjadi korban selanjutnya? Tidak salah lagi. Kau lapor pada Pak Kapituwo dan Pak Jogoboyo. Kumpulkan segenap pemuda untuk menangkap kedua pengembara itu. Kalau perlu, jika mereka melawan, habisi. Cepat lakukan. Kami berdua akan mengikuti kedua pengembara itu. Nanti aku akan kabari kemana kalian harus pergi menangkap kedua orang itu. Iya. Pak Ne, anak kita datang, Pak Ne. Waduh, Bapak sudah khawatir loh, Dok. Kenapa, Pak? Gadis-gadis yang mati itu semua namanya Farida. Tadi Pak Limu juga datang ke sini.
menyuruhku menjagamu baik-baik loh. Kamu pergi sama calon suamimu. Bagaimana aku gak khawatir? Jangan takut, Pak. Kan ada Kang Paing yang menjaga saya. Benar, Pak. Tidak akan ada yang aku biarkan mengganggu calon istriku ini. Kamu mencurigai gadis itu? Bukan, tapi yang satu lagi. Pemuda itu? Iya. Kenapa? Nanti aku tunjukkan siapa dia sebenarnya. Silahkan diminum. Tentunya Napa yang haus setelah berjalan jauh. Terima kasih. Memang melelahkan. Saya kira Bulak Pacing itu dekat. Ternyata jauh juga. Ketemu dengan Pak Demu, Dok? Ketemu, Pak. Pak De bilang mau datang di hari pernikahan kami nanti. Alhamdulillah. Mari Napaing, beristirahatlah di kamar tamu. Silahkan, Nak. Terima kasih, Pak. Saya memang merasa lelah sekali. Farida, saya istirahat dulu. Iya, Kang. Mana kedua orang itu tadi? Lihat, si gendut itu pergi lagi. Berhasil, saudara. Nama gadis itu Farida. Pemudanya namanya Paing. Bapaknya namanya Tarjani. Mereka akan melangsungkan pernikahan besok lusa. Kena kau sekarang. Apanya yang kena? Aku kena enggak? Kau lihat saja nanti. Menyerah. Loh, Semilekede, menyerah apa? Kalian orang asing pembawa bencana, membunuh gadis-gadis yang bernama Farida. Wah, salah paham ini. Ikat mereka. Nanti dulu. Jangan paksa kami menggunakan kekerasan. Boleh coba. Bangsat. Ada saja mengganggu rencana kita. Belum terlambat, Sir. Dan rencana kita tidak terbengkalai. Ayo kita ke rumah itu. Kau ingin tahu siapa Pak Ing sebenarnya? Iya. Dia bukan dari bangsa manusia. Hah? Dia dari bangsa jin, dari jenis buaya. Siluman buaya? Iya. Semilekede. Kau ingin membuktikannya? Iya. Mana ibu carimu? Jika kau ingin melihatnya, usapkan ke pelupuk matamu. Maaf, Pak. Apakah ini rumah Pak Tarjani? Benar. Kisana siapa? Apakah ada seorang pemuda yang bernama Pak Aing? Betul. Sekarang sedang istirahat di kamar. Saya saudaranya Pak Aing, Pak. Oh, saudaranya anak Pak Aing toh. Silakan masuk. Silakan. Nak Paing baru saja istirahat. Apa perlu saya bangunkan? Tidak usah, Pak. Jangan diganggu.
Nanti juga bangun sendiri. Mari silakan dulu. Silahkan cicipi nak. Jangan malu-malu. Nuwun, Pak. Semil gede. Coba kau saja yang lihat Pak Aing, Sir. Kalau dia belum tidur, boleh kau panggilkan aku. Jika dia sudah pulas, biarkan saja. Maaf, kamarnya di mana, Pak? Itu kamarnya. Buka saja. Semil gede. Ada apa Kisana? Tidak ada apa-apa, Pak. Sudah kebiasaan dia membuat kaget semua orang. Iya, Pak. Maaf, kebiasaan di rumah. Aku seperti pernah melihat Andika di gardu jalan tadi. Saudaranya Nak Paing, Do. Oh iya? Kenapa Kang Paing tidak dibangunkan, Pak? Kang? Kang Paing? Ada saudara Kakang datang nih. Aku jadi teringat sama Aminten. Semil gede. Ayo bangun, Kang. Saudara? Aku tidak punya saudara. Saudara siapa ya? Lampir. Anak buah Malampir menebar petaka di sini. Katakan, apakah aku perlu membuka tutup tabir di sini? Siri Sandi, seekor kerbau ditusuk tali temali dan dibawa pergi tuannya. Iya. Kang Paing mau kemana? Kang Paing mau kemana? Aku akan membatalkan pernikahan kita. Maaf, Farida. Aku harus ikut tuanku. Tuan. Kau tidak akan mengerti. Permisi. Kang. Lepaskan tanganmu. Kang. Kemana Bajul Putih? Kenapa sampai sekarang tidak juga datang? Tidak tahu, Kakak. Mungkin ada halangan di jalan waktu menuju kemari. Aku mendapat firasat yang tidak enak. Aku khawatir terjadi apa-apa pada Bajul Putih. Guru? Selamat datang, Guru. Melihat guru yang segar bugar, nampaknya guru sudah sembuh. Ya, tumbal sesaji berhasil aku laksanakan dengan sempurna. Sehingga aku benar-benar sembuh dengan sempurna. Bagaimana? Sudah ada berita tentang Farida? Belum, Guru. Kenapa kalian jadi bodoh semua? Mencari satu orang saja tidak becus. Mana Bajul Putih? Itulah, Guru. Sampai sekarang Bajul Putih belum juga kelihatan. Padahal sudah tiba waktunya untuk menghadap Guru. Apakah Guru bisa membantu melihatkan Bajul Putih dengan pasu benggala Guru? Ambil, di kamar semedi. Baik, Guru. Siapa nama aslimu? Bajul Putih. Kau pernah bertemu dengan aku? Kami 5 bersaudara. Pernah bertemu dengan Andika. Dan kami kalah dihajar pusaka Andika hingga luka parah. Kenapa gadis-gadis yang bernama Farida atau yang mirip dengan nama itu dibunuh di sungai? Dan atas perintah siapa? Kakang Bajul Segara. Kenapa? Guru besar Malampir menawan seorang gadis bernama Farida. Sekarang gadis itu hilang karena ada yang menculiknya. Malampir memerintahkan kami untuk mencarinya. Maka Kakang Bajul Segara memerintahkan kami untuk membunuh semua gadis yang bernama Farida. Kejam. Mengapa orang yang tidak berdosa yang menjadi korban? Sekarang sudah jelas, Sembara. Farida tak lagi di tangan Malampir. Bangsa jin jangan dipercaya begitu saja, Sir. Kita harus bertemu dengan Malampir.
dan berusaha menghentikan perintah Bajul Segara untuk membunuh gadis-gadis yang bernama Farida. Bawa kami ke tempat Malampir atau Bajul Segara. Tapi Pangeran, tidak ada tapi. Cepat. Kurang ajar. Bajul Putih tertangkap pemuda keparat itu. Aneh. Bagaimana bisa Bajul Putih jatuh ke tangan Sembara? Tangkap Sembara dan rebut senjatanya. Baik Lampir, akan kami lakukan untukmu. Kau tinggal saja di sini. Biar kami akan bereskan mereka. Tidak, aku akan membantu kalian. Ingat keadaanmu Lampir. Kau baru sembuh. Aku tidak ingin terulang kau kambuh lagi. Kalau kau kambuh lagi untuk yang kedua kalinya, sangat berat dan terlalu lama untuk mengembalikan kesehatanmu. Betul, Guru. Kami yang akan menghadapi Sembara. Kami pasti menang. Mohon Guru tinggal di sini. Akan kami bawakan cemeti pusaka itu untuk Guru. Baik, berangkatlah. Tapi jangan anggap enteng pemuda itu. Dia sangat berbahaya. Serahkan paing dan pustaka di punggungmu itu padaku, anak muda. Oh, kalian menginginkan pusaka ini. Berarti kalian utusan Malampir. Di mana perempuan setan itu bersembunyi? Takut berhadapan denganku? Kurang ajar. Tidak patut Guruku takut pada orang macam kamu. Kalau tidak takut, kenapa tidak keluar? Kenapa bersembunyi di balik punggung cecunguk busuk macam kalian? Jangan banyak mulut. Bunuh dan ambil senjata di punggungnya. Nonton saja, jangan ikut-ikutan. Semel gede. Aku akan selalu ikut campur dalam perbuatan jahatmu, Lampir. Dan sekaranglah kesempatan kami untuk membunuhmu, Lampir. Jangan mimpi, Bidara. Atau aku yang akan mencabik-cabik dadamu. Ayo buktikan, Lampir. Aku atau kau yang akan mati. Kurang ajar. Kurang ajar. Dia kabur, Bidara. Dia berusaha menghindari ajian sapu jagat, Kakang. Tunggu,